mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara tasyukuran ini merupakan wujud syukur atas terselesaikannya pembangunan halaman ex-UPT ya, yang sekarang difungsikan sebagai kantor pengawas dan sekretariat K3S. Mudah-mudahan dengan selesainya pembangunan ini bisa meningkatkan kinerja kita semua dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nazmi, Kepala SDN Al-Munawar, SDT Al-Munawar. Kemudian sambutan dari Ibu Ketua K3S, Ibu Ena Suhena. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana Pembangunan oleh Bapak Haji Ali Imron. Selanjutnya ada tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Deni Rusli, dan doa oleh Bapak Ustadz Eman Suherman. Selanjutnya penutup dilanjutkan dengan ramah tamah yang insya Allah akan diagendakan makan bersama ya, betul ya. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nazmi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapaknya dirawat kan, jadi kemudian di rumah sakit si teteh kerja.
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. di tangan. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Dia kali nggak tahu. والله يحب المحسنين. Iya benar. Iya benar. الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas pembina Kota Serang, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Deni Rusli MSI sebagai Bapak Komandan Kota Serang yang nanti akan bersama-sama memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang saya banggakan pengurus KPKS, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Serang. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam briefing di setiap hari Rabu, yang tentunya ini saya sendiri merasakan sangat istimewa di hari Rabu ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini menjadikan kita lebih menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Papim Blok
yang mana dari keinginan ini sudah sejak dulu kita menginginkan lingkungan kita menjadi rapih dan nyaman. Ternyata dulu sebelum kita membayangkan betapa susahnya kalau kita ingin membangun, karena itu tidak bisa dengan membangun begitu saja. Tentunya harus mempunyai dana yang besar. Tetapi dengan tekad yang luar biasa dari Bapak Ibu pengawas bersatu dengan kita semuanya, K3S Kecamatan Serang, alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin. Terwujudlah keinginan kita bersama sehingga memiliki halaman yang nyaman. Sekarang sudah kita nikmati bersama. Kita ucapkan alhamdulillah berkat semua partisipasi dari Bapak dan Ibu tentunya di setiap satuan pendidikan, baik itu dari khusus dari Ibu Bapak Kepala Sekolah, juga mungkin ada juga yang Bapak dan Ibu guru yang ingin menyumbangkan. Ini khusus bukan dari satuan pendidikan, bukan. Ini adalah murni sumbangsih dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga ada Bapak dan Ibu guru. Semoga segala kebaikan sekecil apapun tadi kata Bu Haji, insya Allah menjadi keberkahan buat kita semuanya, menjadi nilai ibadah buat kita semuanya, dan tentunya akan dilimpahkan rezeki oleh Allah yang lebih berlipat-lipat ganda. Amin. Untuk itu sekali lagi kami dari K3S juga yang saya hormati Pak Haji beliau saat ini menjadi orang nomor 2 di Kemenang Kota Serang. Kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan disampaikan pulang kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kami bukan ditunjuk, dan nggak yang nunjuk saya. Saya nunjuk kan buat jadi ketua, nggak ada yang nunjuk. Ya, udahlah, menamai diri saja ya, karena ada yang nunjuk. Menamai diri saja ya, untuk bertanggung jawab tentang rencana pembangunan lapangan SPBT Kecamatan Serang. Ini sesungguhnya betul Wakil Daun Panano sebenarnya ketua K3S-nya. Saya pikir dengan kita berencana itu ya, sambil menunggu mudah-mudahan ada yang membantu. Ternyata nggak ada ya, maka dengan Pak Sugi, dengan Pak Heru berjaga, iyalah kita bismillah saja, kita obrolkan semuanya kepada teman-teman. Alhamdulillah ya, sambutannya luar biasa, dan nggak terpikir dulu oleh saya sampai selesai segitu panjang. Saya hanya berpikir Pak Haji awalnya itu minimal 10 meter saja buat upacara ya, supaya nggak becek ya. Ternyata luar biasa ya. Itu hampir selesai, dan kami juga memilih bahan yang terbaik karena kondisi itu becek, maka kita menggunakan papir yang tingginya 8 cm yang 8 cm ya. Sehingga harganya pun berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh teman-teman. Ada yang 55, ada yang 67. Kita ambil yang harga itu 81.000 per meter ya. Itu semua bisa dilihat di laporan, nanti bisa dibagikan di laporan itu. Dan alhamdulillah terpasang 395 meter. Ya. 390 meter dari rencana yang 10 meter ya. Itu luar biasa ya. Ini berkat
niat ikhlas daripada teman-teman kami tampung semua dengan Bu Haji Ade selaku bendahara, dan terlihat wajahnya berbeda. Maka setelah ini kami serahkan kepada Ibu dan Bapak. Setelah selesai, silakan itu dirawat dan dimanfaatkan menjadi pusat kegiatan olahraga di Kecamatan Serang. Sehingga apabila ada event-event yang sifatnya itu membutuhkan lapangan, tidak perlu mencari sekolah, bisa digunakan di sini. Bahkan teman-teman guru olahraga ya sampaikan kalau punya ide misalnya, kan kita harus membiasakan 7 kebiasaan baik. Di dalamnya ada senam. Ya, bukan tidak mungkin kita laksanakan lomba senam sehat itu dilaksanakan di sini. Ya, di sini setelah lapangannya itu karena ini demi kebersamaan dan alhamdulillah terwujud semuanya. Karena ini demi kebersamaan dan alhamdulillah terwujud semuanya, dan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang udah daftar ya, itu Pak nanti dibuat lapangan bulu tangkis ya. Dibuat lapangan bulu tangkis ya, gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Kemudian Pak Haji kebetulan ada Pak Haji di sini. Pak, ini udah bagus, nanti gimana orang tahu aku? Ya nggak apa-apa, digunakan. Sekali lagi kami para pengawas mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Ibu dan Bapak ya terkait dengan pembangunan ini, yang pasti sudah terwujud semuanya. Dan kemarin itu di ujung itu Ibu bisa lihat mau ditinggal ceritanya. Itu begitu saya lihat hujan itu lecet. Lah ini kasihan apa kayak anak yatim ya. Akhirnya ya udah urusan dia semuanya disuruh yang samping juga ya. Kata Pak Subi, iya nanti kalau itu soal dibedakan. Alhamdulillah samping sebelah juga bisa digunakan untuk parkir ya. Itu bisa 2 mobil ya. Bisa 2 mobil dan semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian terakhir mohon kepada Pak Haji Denny Rusli ya untuk memberikan tausiah terkait dengan rasa syukur berbarengan dengan kita semua akan melaksanakan kewajiban sebagai muslim melaksanakan ibadah Ramadan. Akhirnya menjelang pelaksanaan ibadah Ramadan, saya beserta teman-teman pengawas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan yang sengaja ataupun tidak sengaja, itu semua kita kembali kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dari Imron laporannya. Seperti dari yang disampaikan bahwa dengan selesainya pembangunan halaman UPT Kecamatan Serang ini mudah-mudahan tidak hanya dibuktikan sebagai lahan parkir saja, ya, tetapi bisa dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan lain sehingga lebih menambah nilai manfaat. Selanjutnya adalah tausiah keagamaan dan sholat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Denny Rusli kepada beliau dipersilakan. Saya izin berdiri Pak. Jadi Ustaz jangan kalah oleh ketua atau anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun Bu? Boleh Pak? Boleh. Boleh. Ada budek. Ibu terlalu jujur. Cakep. Pohon salam dihinggapi burung dara. Yang lain lu bilang cakep.
Saya ulangi ya. Pohon salam dihinggapi burung dara. Kurang suaranya juga. Pohon salam dihinggapi burung dara. Marah. Oke. Pengen? Baik. Bisa baca berapa? Perjanjian dulu. Sebelum berapa? 10-11 bingung saya. 10-11 11. Baik, saya mau sedikit saja. Karena memang hari ini ketua saya juga di UPG di Magelang. Selaku dekan Fakultas Agama Islam sebelah ini. Pak Yaman juga kuliah di sana. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala ta'ala idan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Pak Ketua Pak Haji Ali Imran. Saya tahu beliau itu Ketua PGRI Kota Serang. Masih Pak Haji? Masih awet. Lanjutkan. Beliau juga selaku pendidik pengawas di Kecamatan Serang. Dan beliau tahun 2023-24 telah melaksanakan rukun Islam yang ke-5, ibadah haji. Dan alhamdulillah beliau melaksanakan ibadah haji tahun 2024 kembali sempurna 100%. Di mana tahun 2020-21 tidak ada pemberangkatan ibadah haji karena COVID. 2022 ada hanya 46% haji pada masa pandemi COVID. Ada yang berangkat tahun 2022? Cum? Ini sudah pada haji belum? Cum yang sudah cum. Oh banyak. Yang belum? Banyak juga. Banyak sama banyak? Lebih banyak. Ibu pengen berangkat haji? Bapak pengen? Sudah daftar Bu? Alhamdulillah. Kalau daftar haji hari ini nunggunya 30 tahun. Ya maka tolong yang sudah punya uang ya segera daftar karena tunggunya. Yang belum daftar suka berdoa pada Allah minta berangkat haji. Bagaimana doanya Bu? Minta supaya cepat berangkat haji. Tuh doanya. Ya, mohon ya segera Bapak yang punya anak 12 tahun daftarkan Bu. 12 tahun daftar. Kalau hari ini daftar 12 tahun tambah 30 berapa? 42 tahun. Dia punya istri kalau yang laki. Saya berani Bu Guru. Jadi guru sekarang di Bandung. Saya berani Bu Guru. Jadi guru sekarang di Bandung. Duit kalau saya. Belum punya pasangan betul. Di kalau minat ini. Nah kalau minat kita bukan. Kalau belum daftar haji daftar istrinya. Nanti bareng Bu. Oke Bu. Yang saya hormati Ibu Haja Ade, saya merasa reuni di sini nih. Karena saya alumni SD 3, SDN 3 yang di Bundaran, Kota Tua.
Saya anak di situ 2, Ginan Muhammad dengan Riyad Rizvi Rizani. Yang bungsu di SDIK Aliza. Karena 3 anak semua Bu. Kalau ingin lihat anak saya sebenarnya gantengnya, lihat bapaknya aja. Cuma kalau anak saya tinggi-tinggi Bu, saya kalau lihat anak begini, mungkin beda makanan. Kalau kita kan susunya sisa bapak. Kalau anak saya korbannya luar biasa. Jadi yang bungsu di Telkom University di Bandung. Ada yang minat lagi? 3 loh. Nanti lewat Pak Jayaman. Amin. Cari binatang. Yang saya hormati ini Pak Sumarna, juga alumni SDN 3 dulu. Ya, reunian nih saya. Saya waktu itu wakil ketua komite SDN 3 Kota Serang. Ya, kepala waktu itu berapa? Ganti UM. Terus pas satu ini. Jadi saya bagian dari ibu dan bapak ya di sekolah ini. Yang saya hormati para pengawas di lingkungan Kecamatan Serang. Baik pengawas yang sepuh, ada yang sepuh? Tengaku Pak Kolotnya. Mana yang ngaku Kolotnya? Atau yang sedang sepuh ada? Ada. Pengawas yang anom-anom nih pada muda. Ini pengawas. Iya. Oh, ke sekolah. Pengawas itu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oh, ini kepala sekolah ya. Ini muda-muda kepala sekolahnya. Alhamdulillah. Termasuk di Kang Kiai Haji Eman. Di kepala sekolah di Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berprestasi. Belum ini adalah pada saat MTQ nasional waktu pertama di Kendari, Sulawesi Tenggara, beliau ikut khutbah Jumat terbaik 1 harapan. Tepuk tangan yang ikhlas Bu. Bukan luar biasa ini. Luar biasa di antara guru-guru dan kepala pengawas di Kecamatan Serang. Beliau kemudian pindah cabang di finalis terbaik waktu itu. Kalau nggak tepuk tangan, ada saja Pak. Beliau itu di penyisihan itu terbaik 1, paling tinggi di penyisihan. Masuk final paling tinggi. Begitu final, beliau rada demam. Pada saat itu, untuk ada saya Bu, Pak minta air sembur. Tak sembur nih beliau, ya kan? Itu kan benar Pak. Juara kedua nasional. Kemarin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beliau kembali ke khutbah ya? Ke khutbah beliau. Kalau Kori belum ke khutbah. Juga masuk finalis. Alhamdulillah. Sehingga ketika MTQ Korwi di Provinsi Banten, Kota Serang juara umum. Banyak pesertanya dari pengetahuan, dari guru-guru dan dari sekolah, gabung dengan Kementerian Agama. Nah, saya tadi tanya Pak Ustadz, kalau sudah ASN, baik ASN PNS maupun P3K bisa ikut. Tahun 2026 akan digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yuk, siapa yang mau ikut? Gratis ya, Bu? Ya, yang mau jadi peserta aja. Mohon Ibu pengawas digerayangi, mungkin banyak ya guru-guru, kepala sekolah yang punya potensi tentang KMTQ-an. Karena saya di Korpi Kota Serang selaku ketua bidang pembinaan mental
ya, rohaninya Korpi Kota Serang. Oke, baik. Belum tahu siapa, baru Kodima. Bu lihat sini Bu, ibu punya HP, ibu foto saya, ya, foto saya aja Bu. Saya fotoin, boleh kirim kemana-mana dan di YouTube juga boleh. Kalau ibu bapak ingin lihat saya, tidak hanya dulu di KUA, saya dulu kali KUA, kepala KUA Kecamatan Serang. Jadi kalau ibu ke KUA Serang sini ada foto saya. Saya kepala KUA tahun 2000-2003 di Kecamatan Serang, kepala KUA termuda se-Indonesia pada waktu itu. Baru tepuk tangan. Kalau tidak respect tidak akan saya kawin. Saya tidak akan layani hadiah. Baik. Saya dulu 12 tahun jadi kepala KUA. Dari mulai Pamarayan dulu, Menaksol Medina, perbatasan dengan Kota Lebakan di sana. Pindah ke Cipocok, pindah ke luar negeri sebentar Prancis, perabatan Ciruas, ke Kota Serang, Kecamatan Serang, pindah ke Cikande, pindah ke Keradilan, pindah ke Kanwil, pindah ke Kota Serang, sampai sana. Maka muka saya seperti amplop kan, mirip berkah lah. Alhamdulillah berkah. Cuma Bu Ade suka mengganggu dan gerayani saya aja. Pak jadi komite. Oh siap. Karena waktu itu saya ketua komite SMA Ciruas. 2 periode saya ketua komite SMA Ciruas bareng dengan SD3. Jadi yang alumni Ciruas waktu itu tahun 2000-an saya ketua komite itu ketuanya Pak Aziz Haidir. Kayak biar ibu akrab siapa yang ngomong di depan ini. Ya, saya banyak hadir di rumah-rumah ketika ada akad nikah. Kalau Pak Ketua tadi pengen nambah buku, silakan. Cuma berani enggak? Saya bilang poligami boleh Bu, asal izinkan istighfar. Gitu aja. Nah, itu. Oke, jadi itu mungkin Bapak Ibu sering ketemu saya. Yang kedua, saya ngurusin haji dari tahun 2015 sampai 2023. Jadi kalau musim haji, saya di Pondok Gede atau berangkat ke Tanah Suci sebagai ketua bidang penerimaan, pemberangkatan, pemulangan jemaah haji embarkasi Pondok Gede. Mungkin Bapak Ibu sering lihat saya di TV. Kalau yang suka lihat informasi haji, laporan haji itu dari Pondok Gede, saya sedih wawancara karena bagian itu. Baru ingat kan Bu? Dari Rusi. Oh iya ya orang sana. Gitu. Atau berangkat ke Tanah Suci. Saya kemarin 2023 Pak Ketua jadi kepala sektor 2 Mekah, Mahwazir. Dari sektor yang ada di Mekah, di Madinah, di bandara Jeddah dan bandara Madinah dilombakan Bu sektor itu. 12 sektor di Mekah, 6 sektor di Madinah, 1 sektor bandara Jeddah, 1 sektor bandara Madinah dilombakan. 2023 terbaik 1 sektor adalah sektor 2 Bu. Saya Bu. Ini jangan ngomong orang Serang maksudnya. Saya melayani jamaah haji Jawa Barat. Ya, apa judulnya itu bisa jadi juara? 1, punya penyemangat dalam bertugas. Ada lagunya Bu. Ku pakai baju seragam, ku jadikan kebanggaan, pangkat jabatan rela ku tanggalkan demi untuk pelayanan. Berjuang, bertempur, PPIH pantang mundur. Kerja ikhlas dengan semangat bersyukur agar kita jadi mabrur. Tiap pagi itu Bu saya di Mekah saya buat sini. Ada lagu lagi supaya jamaah haji itu gembira Pak. Hanya banyak lansia. Ada lagunya. Gembira, gembira, PPIH gembira, gembira, gembira,
PPIH itu gembira. Gembira. Siapa yang mau susah? Susah itu adalah bagi jiwa yang lemah. Gembiralah. Itu dong. Sehingga waktu itu saya, Pak Kepala Kang Sumarna itu bikin 2 program pemerintahan. Jadilah Kassektor terbaik 1 di Arab Saudi. Itu aja ya? Belum. Baik, Bapak Ibu saya hormati. Ini perkenalan saja. Yang suka Ibu lebih akrab, saya pernah di KUA, saya pernah di haji, umroh, dan sudah 5 kali jadi petugas haji. Alhamdulillah sekarang jadi Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Alumni Untuk Haji Nasional Indonesia. Sekjennya orang Serang saya. Ketua umumnya orang Medan. Oke, yang tahu Pak Eman. Jadi mohon ke Eman, seguru sewu jangan saling mengganggu ya. Baik, sekarang bagian saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, syukuran ini kondok punya. Luar biasa persatuan tadi. 10 meter jadi 300 meter. Apa yang bersyukur akan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau tidak bersyukur, kufur, tunggu. Azab Allah sangat pedih. Bu, mana ibu suran? Bu, syukur itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kalau bicara syukur, pertama asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Sehat, alhamdulillah. Tetangga kita saat ini sedang berjuang di rumah sakit, banyak orang sakit. Percaya nggak? Kalau enggak, setelah ini kita kesana ke Sari Asih. Banyak saudara kita yang sakit. Kita sehat, alhamdulillah. Yang kedua, panjang umur. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sementara saudara kita tahun kemarin masih ada, sekarang sudah tiada. Percaya banyak orang yang meninggal. Percaya? Kalau enggak, yuk senang tuh. Kasih 13 seberangnya. Banyak yang sudah kembali ke rahmat. Ingat Bapak Ibu, kematian pasti terjadi. Dunia bukan untuk tempat tinggal, tapi dunia tempat untuk meninggal. Dunia bukan untuk tinggal selamanya, tapi dunia tempat untuk meninggal. Ini kan camat semua. Camat semua. Calon mati semua. Maka kata Rasulullah, ada 2 yang penyakit yang tidak bisa diobati. Kullu da'in dawa'u. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali 2. 1 kolot, tua. Coba ibu. Saya tidak terbayang ibu ketua dulu waktu masih remaja. Oh, saya kalau ketemu ibu waktu muda bisa ngelapak saya. Pingsan saya bu. Bu Haji Ade, waktu ketemu bapaknya dulu seperti apa? Bu, Gitu ya. boleh pak, bagaimana pak? Bukan lihat ibu ketua ini. Bukan dulu waktu masih remaja muda, ya kan? Kulitnya kalau ditarik itu bunyinya kan terang gitu kan. Coba sekarang ditarik, apa bunyinya? Toel, sekedar, belum, ya kan? Luar biasa. Tua itu nggak ada obatnya bu. Walaupun ibu pakai shadow berapa senti juga, lipstick senilai berapa harganya, ya tetap itu. Kalau supaya kayak karena itu adalah sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mati. Nggak ada Bu obat mencegah kematian itu. Nggak ada. Kalau hari ini sampai sini oh sudah masalah. Kompleks saya Madiaman, tukang ini sih tukang bersihin sampah, namanya Dayat. Kemarin ketemu dia dari sampah, ya, 2 hari kemudian meninggal. Jadi sudah diingatkan oleh baginda Rasul, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita sehat, alhamdulillah, panjang umur, alhamdulillah, kita bisa sekolah, alhamdulillah, semua kebaikan-kebaikan kita basahi mulut kita dengan kalimat-kalimat toh. Nih Bu, cangkem nih. Coba Allah ingatkan dalam surah Yasin dengan ayat al-yauma nakhtimu ala aqwa wa tukallimuna wa tas'aluhum. Pada hari ini mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara apa? Kedua tangan. Ini ngomong di tangan ini dan disaksikan oleh kedua kaki apa yang telah kita perbuat. Jangan tidak beriman Ibu. Ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, di antara amal perbuatan yang paling sulit untuk dijaga menjaga lisan. Nanti saya kaitkan dengan Ramadan ya. Untuk kalimatnya dulu. Ya, syukur dengan lisan. Ayo basahi. Tidak hanya alhamdulillah Bu, kalimat yang lain. Subhanallah. Boleh tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Boleh. Oke, bantuan. Iya, nggak ada yang inisiatif nih. Ada. Itu mah YouTube kan. Jadi ibu bapak yang saya hormati, mari termasuk baca Quran. Kalau ibu bapak dulu 2024 berpuasa, kemudian 1445 berpuasa pada tahun itu, kemudian ingin melihat apakah puasa ibu bapak diterima sama Allah, lihat pasca Ramadan. Coba lihat pasca Ramadan. Saya tanya ibu dulu, ibu sampai bulan Sya'ban akhir ini sudah berapa kali hatam Quran? Mau jujur, berat? Ibu haji ada berapa kali? Oh deh, saking minum tamak. Bukan tua lu berapa kali? Ibu besan sama. Besan. Izin Pak Ketua saya ke depan nih. Karena emosi soalnya. Izin Pak Ketua. Udah berapa kali? 1. Ibu 1. Cuma ada yang 2. 2. Yang ada yang 3. Ibu pernah anak 5 kali mas sekali didasi sampai kaki udah pakai celana itu. Bapak-bapak ada yang tamat setelah Ramadan cuma yang 1 kali? 1 bapak, 2 Masya Allah. 1,5. Semakin bertambah ya keimanan dan amalnya kepada Allah Subhanahu. Nah ini yang saya maksud syukur dengan lisan. Ya, ya sekedar mengingatkan dan menghangatkan saja. Saya boleh ibu membaca apa kalimat thayyibah nanti bapak ibu sekalian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahirrahim, astaghfirullah.
سيدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع. Ada Bu? Ada enggak? Enak. Enak mana dengan nikah dalam kolam Bu? Jika ingin melihat ikan di dalam, terus saya nggak percaya kalau guru-guru pengawas pasal pasti ahli nyanyi. Ajak puncak macet ya. Oke, ya itu syukur pertama. Asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Dan tolong Bapak Ibu ya, bicara itu diatur. Karena kata Allah, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang kita ucapkan nih, apa yang kita katakan tidak lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Kalau Ibu Ketua bilang ke saya, dia bilang, "Wih, Pak penceramah ganteng." Itu dicatat Bu. Apakah jujur atau ngejek? Kalau jujur, Rocky yang catat, "Oh bagus." Kalau Ibu ngejek saya karena tidak ganteng, berarti hati Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Besan. Nanti dengan perempuan Ibu Ade saya. Ya, Kang Haji Eman yang menyambungkan ya, siap. Ya itu Bu, tolong. Nanti saya akan singgung dalam bahasa. Ini jaga lisan. Bukan dibaca dulu. Yang penting bersyukur kita telah memasang kon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuran hari ini. Ya. Kalau bisa menjadi ketua, khatam Quran di syukuran hari ini. Bahagia ada 30 orang, coba 30 juz, bukan? Ya, oke di program nanti ya. Yang jelas jaga lisan. Kalau Quran berikannya begini kepada kita, wa qulu qaulan sadida. Berkatalah engkau dengan perkataan yang berkualitas. Ada nilai, ada value Bu. Ya, itu tadi Ibu pengawas, Ibu ketua, Pak ketua itu kan MC itu kan bicara, tapi ada value, ada nilai. Boleh, itu harus. Yang kedua, waqul qaulan karima. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang karimah itu menyanjung Bu. Apa namanya, memberikan apresiasi ke orang lain, itu karimah namanya. Ya, umpamanya pengawas pendidikan Kota Serang keren, bagus luar biasa. Apa buktinya? Bisa bersama-sama membangun pondok. Itu karimah. Kang Haji Eman sudah mawar nama baik SD Kubang Apu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Kita servis aja dulu. Kalau Banten urusan provinsi. Ibu pengawas, ya Pak Kadis, sampaikan ya Pak Dokter nih. Dari saya, tuh karena sama-sama dengan beliau. Karena saya sering bayar Ibu makan wudhu di depan rumah sakit Bayangkara. Sering di situ beliau sarapannya. Saya tanya kenapa Pak Kadis sarapan di sini? Dari siapa sama Ibu? Udah ngirim di grup. Jadi saya mau bayar, beliau yang bayar. Masya Allah, saya itu beliau. Saya ketemu di kantor juga. Kemenang urus pendidikan juga ya. Udah bertahan aja dengan yang udah. Bu pengawas, Bu ketua. Jangan minta Nih, dirubah-rubah. Pak Haji Eman jadi duta Kecamatan Serang. Ke nasional Bu, bukan. Iya. Hanya provinsi. Terus Silakan memberikan apresiasi. Itu kawan karimah Bu. Udah saya kesana hari ini. Pamannya Haji Eman sepakat oleh seluruh pengawas diberangkatkan umrah. Oh pama ini Pak. Namanya qulu qaulan karimah Bu. Diapresiasi.
Kepala sekolah yang berprestasi diapresiasi itu waktu kaulan dari pengawas yang keren, yang bagus, yang betul-betul mengawasi pendidikannya luar biasa tanggung jawabnya diapresiasi. Waktu kaulan dari. Yang ketiga, waktu kaulan ma'rufah. Berkatalah kau dikatakan ma'ruf. Apa perlu sepadan, Bu? Jadi kalau bicara itu jangan melangit, melambung, ngomongnya turunan, Pak. Diomongin ke dia kan saudara saya, dia kan ponakan saya, dia kan itu apa? Yang bagus ini kalau anak muda begini ngomongnya, laisal fata man kana abi walakin al fata saja. Nih, gua pemuda ya di satu tempat tidak bangga dengan mengatakan ini nyokap gua, ini bokap gua, nggak ada. Nih pengawas kecamatan Serang, nih kepala sekolah di kecamatan Serang, bukti kalau kita mampu. Itu buktinya bisa bikin pondok. Alhamdulillah, ini yang bagus. Jadi ma'ruf, sepadan, ya. Seperti dalam rumah tangga, saya tanya sekarang, real saja real. Ada yang suami istri di sini? Ada? Mana? Oh nggak ada. Kalau nanya Bukaris kan ketinggian saya. Ya kan? Tanya Pak Sumarna aja. Beliau kepala sekolah. Alhamdulillah ya. Kepala sekolah, direktur di sekolah dasar. Dulu Pak direktur kepala sekolah. Dalam rumah tangga itu ada nafkah dan biaya. Berapa belanja uang yang dibutuhkan untuk itu? Sekali belanja 100.000 kan? 100.000. Rata-rata 100.000 untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalau ibu umpamanya diberikan uang sama suami, ya kurang dari 100.000, itu tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf. Awas nih, ya. Coba tanya berapa penghasilan suami ya pulang dari sini. Nah, tanya, bapak dapat uangnya berapa? Sebulan seperti itu, gajinya berapa? Jadi kalau umpamanya sehari itu 100.000, maka ma'rufnya 100.000. Kalau kurang 100.000 tidak ma'ruf. Itu waktu kaulan ma'ruf. Contohnya, termasuk dalam pergaulan. Yang keempat, waktu kaulan lajina. Coba Rasul lihat, kan dia setiap waktu sholat fardu berjamaah ke masjid. Ketika lewat mau ke masjid itu lewat rumah orang Yahudi kan. Ketika lewat Rasul diludahi sama orang Yahudi, ceprot dari atas itu ke Rasul. Rasul marah nggak? Enggak, dia hanya lihat tersenyum. Lewat lagi diludahi lagi. Marah enggak? Beliau hanya lihat semua. 3 kali lewat diludahi, marah tidak? Tidak. Barang kali lewat, kok enggak yang meludahi? Tanya kepada orang yang suka nyemprotin saya ini. Kata tetangganya sakit. Begitu dengan sakit, Rasul langsung menjenguk orang Yahudi. Dan orang pertama yang menengok orang Yahudi adalah Kanjeng. Bisa begitu kita di sini? Bisa? Jauh. Sebetulnya kita dengan Rasul kan beda dikit kok, beda dikit. Ya, kita dengan Rasul. Rasul ya dikit makan, kita dikit-dikit makan. Kita dikit makan. Rasul dikit bicara, kita dikit-dikit, kan beda dikit kok. Tidak berkata yang karimah, menyanjung, mengapresiasi. Ketiga, wakul qaula ma'rufah, yang baik, yang sepadan, yang setara. Yang keempat, wakul qaula bayyinah, lemah. Nih para pengawas itu, lemah lembut kalau bicara. Lu dimarahi orang itu. Soal yang seperti itu hatinya tersebut. Yang pertama, cara bersyukur dengan di sana alhamdulillah, kodok kepak itu tuh. Yang kedua adalah ya ketika syukur adalah at-tasarrufu bi nikmat.
menggunakan nikmat di jalan Allah. Dia penting. Sehat umpamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa? Salat. Berhenti dong aktivitas itu. Ya kan sehat pakai ibadah, salat kerja. Jadi kita dia dipakai, bohong gitu. Yang benar itu bersyukur, tasarruf di nikmat, gunakan nikmat di jalan Allah. Usaha ke kantor, usaha ke sekolah, ada rezeki Allah, yang beri kita infak, sedekah dan sebagainya. Bohong kata alias sembunyi kalau kita bersyukur hanya lisan doang. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu, yakini apa yang Allah berikan kita kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bersyukur. Nah, maka Pak Ketua ini programnya banyak nih. Ya, Ibu Mawas banyak programnya. Maka terus tidak boleh berhenti. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, kaitkan dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuk. Apa yang harus disiapkan ketika kita masuk Ramadan? Saya awali dengan hadis Nabi, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia, ceria, sukacita, berak, bunga, happy dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya nempel di pintu neraka. Amin. Baru sedang doa, Bu. Pak, belum ibadah, baru sedang doa. Ibu senang datang Ramadan? Bapak senang? Apa yang bikin senang? Pahalanya berlipat-lipat. Dua, dapat THR. Nah ini yang berurusan itu. Bunga bahagia dapat THR. Bunga bahagia akan dapat baju baru. Baju baru yang dipakai, tak punya pun masih ada. Sepatu baru alhamdulillah yang dipakai, tak punya pun Beli lagi. masih ada sepatu yang Baru. kalau kata Pak Ketua, bini baru Jadi masalah. Bukan isi baru jadi masalah. bahagia. Ramadan datang, maka 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik fi puasa wa baligna Ramadan. waghfir lana wa hasil maka Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dunuban. Barang Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Insya kita masuk bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? 2 hari. Hari Kamis ini dan berarti puasanya kata siapa? Kalender. Atau ada yang sudah memastikan Muhammad? Ya. 1 Ramadan, 1 Maret. Cibaber, Cilegon, 1 Ramadan, 1 Maret. NU pemerintah tunggu hisab dan ru'yah. Kalau ibu bapak puasanya yang lain Sabtu dan yang lain Minggu, ibu mau ikut mana? Bila nunggu sama, nunggu yang terakhir. Ramadannya lain.
Puasa ibu kayak gini. Puasa teknik kan. Oke. Yang jelas puasa satu rok aja. Mau Sabtu mau Minggu. Bapak yang hormat. Nih Bu, kita insya Allah masuk Ramadan. Kan insya apa yang kita siapkan? Ada 5 ya, disiapkan Ramadan. Ada 5 persiapan untuk Ramadan. 1, persiapan ruhiyah. Ruhiyah. Artinya siapkan hati kita, siapkan keimanan. Karena puasa bisa dilakukan hanya bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhan nas, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina, orang yang tidak beriman tidak wahai. Wahai orang yang tidak beriman tidak wahai. Banyak orang yang badannya kekar, tinggi, besar, ototnya yang otot kawat tulang besi itu kan, tapi puasanya tidak mampu karena dia tidak beriman. Ada berita apa Bu? Orang puasa kemudian tewas? Tidak ada. Tidak ada. Ada puasa kemudian meninggal enggak? Tidak. Pingsan? Enggak ada. Yang ada orang berpuasa sumo tasihho. Berpuasa kau pasti sehat. Siapkan dulu hati. Karena semua ibadah kita di bulan Ramadan akan bersumber kepada hati, kepada roh, kepada keimanan kita semua. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita lapang, keimanan kita mantap, jangankan sebulan kita puasa, tiap Senin, Kemis, hari ini puasa, besok tidak puasa, gak ada masalah. Hatinya bersih, ruhnya siap, imannya mantap. Maka di sini Bu, semua. Al-imanu bil qalbi, iman itu dalam hati. Mengalir iman kita, iman dalam hati, ngalir pada tangan, jaga tangan. Iman dalam hati, ngalir pada kaki, jaga kaki. Semuanya ada dalam hati. Jagalah, jangan kau jagalah hati, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya, jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah istri, jangan kau lukai, jagalah istri, jangan kau nodai, jagalah istri, jangan kau poligami. Setuju bisa? Dan sekepal daging idza soluha sayyidu amali kulli. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik amal perbuatannya. Apabila jelek akan jelek. Apa segumpal daging itu? Wahya qalbu adalah jagalah hati, jagalah istri, Jadi ibu mau curhat ke saya ya. Oke, jangan perpanjang. Takut ada yang turun dari sini nanti. Ya, peranggunya ketiga. Jaga hati. Jadi persiapan roh. Ya. Maka dengan keimanan itu kita akan bagus. Ya, maka ada istilah dengan iman hidup terarah. Silakan zaman edan, silakan zaman shifting, silakan zaman serba jos. Kalau kita punya iman hidup terarah. Zaman sudah shifting, ada lagunya, boleh nyanyi? Boleh?
Zaman ini zaman sinting, banyak pemuda memakai mak rambutnya, banyak perawan perutnya, iya perawan gunting itu karena belum suka. Zaman ini zaman sih banyak pemuda memakai anting, mak rambutnya keriting, banyak perawan perutnya bunting. Kalau orang punya iman, baik itu zaman edan, zaman siti, dan serba jos rambut. Zaman serba jos, saya buktikan nih. Bapak ingin makan, nasinya serba hangat, ambil magic, mau tinggal. Ibu ingin minum yang dingin, yang panas, netral, tinggal ambil dispen, tinggal. Kita ingin masak, ya kan? Tidak usah pakai kayu bakar, ada kompor gas tinggal, just track. Ya, kita ingin pakaian kita bersih, ya kan? Dicuci tidak pakai gerus, pakai mesin, tinggal. Saking serba josnya, tidak sedikit pemuda-pemudi suka sama suka tinggal. Oh itu yang bapak. Ini zaman sudah begini. Maka supaya kita tidak terbawa edan, bentengnya ada 4 itu. Satu dengan iman terarah, dengan iman hidup terarah. Yang kedua apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ini bapak ibu. Sebagai pendidik, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kata Rasul ada 2 golongan manusia yang wajib dihormati, kalau tidak dosa besar. Siapa mereka? Pertama, alladzi walidaika, orang yang telah melahirkanmu. Siapa? Bapak ibu. Hormati dong. Tidak boleh itu ke ibu, ke bapak. Yang kedua siapa? Alladzi alamaka, orang yang memberikan ilmu. Siapa? Guru. Terima kasihku ucapkan pada guruku. Saya nanti suka lagu itu. Luar biasa. Maka kata Sayyidina Ali, kalau ada orang ngajar, walaupun 1 huruf, tetap dijadikan guru. Kan? Anak abduman kata Sayyidina Ali, walau harpan wahidan. Saya akan mengatakan dia guru, walaupun ngajar 1 huruf, Pak. Kalau bapak ibu berapa huruf? Banyak kan? Maka ibu bapak orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Dan orang yang pertama suka adalah guru. Orang pengen kan? Kok cari cingbat? Amin ya Rabbal. Terima kasih yang mana? pada guruku ilmu ada bintang. telah Yang merah. lalu saya Oh, nah, itu. saya terlalu hormat dulu. Yang kanan kiri. Kanan. Alladzi alam. Oh, yang keempat dari Ya, kanan. makanya ibu bapak Nah, jangan ini kan pesimis ya. bintang. Saya takut pesimis, Kanan. terutama bapak kepala sekolah Mas. dengan program Saya bintang. Jawa Barat yang luar biasa gubernurnya. Ya. Saya copot kepala SN Warna biru. Depok. Merah. Nah, gara-gara Oh, itu yang atas. Yang baris kedua kan ada bintang. mestinya ya kalau ke sekolah ya sekeras itu Ada bintang kan. Sebelah kanan. nggak beres. Dia bisa ngomong gitu karena Oh, eta. guru bisa ngomong begitu. Saya kayak Dia diterawah di sesuatu itu. Allah dua lidaika Allah di Lima alam. dari bintang. enggak dari Saya bukan pulang kampung. 1, 2, 3. Saya tanya dulu saya masih ada siapa? Ada ibu Nur. Iya, Apa ini? Pak. Setelah teteh. Bilang ke ibu saya. Biru. Dia katanya Iya. ibu Nur pengen tas untuk ngaji. Ada artinya itu. Saya beli Kenapa ibu artinya? tas untuk Saya ibu ngaji. perisai pertama. Perisai.
Ini yang akan berhadapan ujian kepada dunia pendidikan, kan? Demo mahasiswa yang bisa gelap lah, sebagainya itu mungkin perbedaan yang luar biasa. Nah ini ya, artinya cari formula yang baik agar pendidikan yang merupakan kunci utama untuk kecerdasan bangsa itu tetap semangat. Ya, saya senang dunia pendidikan. Maka dulu adek kalau saya pulang ke kampung, sudah saya di Alian dulu atau di kuliah, bapak saya guru SD sama, guru SD yang tidak pernah mau di ini itu, pensiun dari guru bapak saya. Tidak mau jadi kepala sekolah kalau pakai kete-kete beli enggak. Berarti jadi ini bapak ibu ya. Penting. Maka dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi apapun. Tapi begini, Bu Ketua pengawas, saya tidak ingin semua anak bapak ibu di sini ada di sini deh. Semua jadi ustadz Pak. Saya tidak setuju. Khawatir merebut berkah Pak. Kalau semua jadi ustadz pulang Rio disambut oleh sarjana sholawat sallallahu ala Muhammad, Pak Ustadz membawa berkatnya dibagi, ya Allah sedikit. Ini kebanyakan Ustadz. Jadi dosa banyak. Umpamanya di guru-guru di sini Ustadz cuma 2-3 gitu banyak-banyak. Tapi jiwa ustadznya ada. Jiwa ustadznya ada. Ini Pak Ketua boleh lah. Ketua PGRI, dia komandan pengawas. Tapi itu udah Bu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi tetap ke ustadznya di bawah. Ya ustadz beneran yang banyak-banyak. Cukup berdua saya dengan Sleman. Udah Pak. Ini urusan amplop soalnya. Jadi begitu. Tidak semua jadi ustadz. Jadilah teknokrat, ekonom, ya kan, hukum. Terus ini kelemahan umat Islam itu kita ini jujur saja Pak. Kan itu perlu dibayar Pak. Jadi ekonom, jadi teknokrat, jadi lawyer, jadi anggota dewan, jadi gubernur, wali kota, bupati. Orang lain saja kalau bisa mah anak ibu bapak sih ya supaya maju. Maka saya tahun 5 tahun ke depan mau nyalon lah minimal wakil wali kota saya. Ya wali kotanya kepala dinas pendidikan, saya wakilnya nanti bapak yang dukung saya. Ya kan? Tapi tidak akan melegalkan poligami lah tetap. Ya tetap ketat gitu. Dengan ilmu ini menjadi mudah. Yang ketiga, dengan cinta hidup menjadi bertahun. Ibu cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada silaturahim, cinta kebersamaan. Alhamdulillah, sehingga ibu bapak tetap di sini, tidak ada yang keluar, walaupun pegal. Pegal nggak Bu? Pegal nggak Bu? Jujur kan? Pegal. Bapak pegal? Lihat hidupnya, ciri pegal. Ibu pengawas tadi emong, hadir nggak? Balik ke kanan. Ada yang namunya terus ibu bobo, kakinya selonjor ke depan. Itu tandanya pegal, ya kan? Iya, itu. Saya lihat ada yang emong, ada yang sila, ada yang namunya keharap sukuna, ada yang nyender, ada yang ngagigir. Itu tandanya apa? Nggak apa-apa. Itu manusiawi. Innal insana halu'a manu'an. Manusia diciptakan dengan keluh kesah. Yang penting tidak meninggalkan tempat ini. Kenapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada cinta kepada cinta kepada silaturahmi, cinta kepada para pengawas kita. Tepuk tangan. Pegal-pegal, tapi pegal ibu bapak akan ada dibalas oleh Allah. Ingat kata Rasul, dunia amalun, dunia untuk memperbanyak amal Bu, walau hisabuk, belum waktunya dihisab, belum kiamat kok. Jadi kalau pegal sekarang duduk di sini, pegal-pegal ibu bapak, ini amal.
belum waktunya dikasih hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan gitu aja. Tapi nanti wal akhiratu hisabun, di akhirat jadi hisab. Wal amal tidak ada amal. Maka nanti ibu bapak pegel ini akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak Bu? Yakin Pak? Harus yakin. Pegel ibu, cuma bedanya yang tetap silang emokmah mungkin nilainya 100. Kalau yang robah posisi sekali robah 90, 2 kali 80, 3 kali 70. Yang bahaya itu yang kakinya ke depan itu yang kurangnya banyak ini. Kurangnya banyak. Kempet tahu. Dua, wah 100 Bu. Ya walaupun pernah tapi kan biasa ditambah. Ini nih. Jadi ada nilainya Bu. Nilai yang istiqomah, istirahat mendakwah nih. Ada yang sudah rubah posisi, formasi 1, formasi 2, formasi 3. Itu ada balasannya. Nah, ibu yang nyorot kakinya ke depan tapi ditambah dengan sorokannya ke saya. Kamu bonus Bu. Bapak tua dapat bonus. Moto saya tadi. Jadi yang ada kelebihannya ditambah-tambah. Tuh. Saya lihat Pak Kepala Sumarna tetap istiqomah sila. Cuma bedanya tadi mah silanya ada gak, sekarang mah kakak depan dulu. Nih, kayaknya enggak. Gak apa-apa, karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, silaturahim, kebersamaan, kepada keguyuban kita. Ayo cinta. Semuanya beres. Yang nyanggah tuh. Ya kan? Udah. Yang keempat, dengan seni itu menjadi indah. Islam itu ibu jangan dipaksa nanti digotong pulang. Kalau dari awal ibu selonjoran nggak apa-apa. Ya. Boleh berbicara. Dengan seni itu menjadi indah Bu. Islam itu tidak lagi dengan seni, tidak ada yang kita ngaji Ustaz. Begitu indah. Ya kan? Bahkan ibu-ibu guru itu ngajar itu kan lebih cepat ditangkap kalau anaknya senang gitu. Contoh, kalau guru-guru agama itu ngajar rukun Islam itu pakai lagu. Lagunya mana? Balonku ada 5, boleh. Nah gitu Pak. Balonku ada 5, rukun Islam yang 5. Satu, terus kusut. Anak liar gitu Pak. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si kaya, haji bagi yang puasa. Siapa yang tidak sholat, nah bukan Bu. Kalau itu dipaksain Bu. I love you itu namanya Jor. Siapa yang tidak sholat, nah itu neraka Bu. Nah kan? Siapa yang belum zakat, kan rugi di akhirat. Allah pasti melaknat. Itu dong. Jadi pakai pendekatan lagu seni namanya. Kopi. Esa 101. Tuhan. Esa 101. Tuhan saya satu. Satu Tuhan saya. Kalau tidak bukan Tuhan saya. Bukan lagi untuk Tuhan. Gitu loh, belajar itu lewat lagu yang bisa dipahami. Ya kan? Jika apa? Hal apa? Mau kalau lihat. Enggak.
Boleh Bu, jadi diganti lirikanya diganggu. Ya kan? Anggur merah menantu anggur waktu roman. Enggak boleh disadu liriknya diganggu sampai ganti. Dengan seni menjadi baca Quran, seni sholawat, seni. Saya tidak bertanya bahwa kalau Islam tidak suka seni atau lain orang adat tak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang berbuka puasa ke ongkek kok. Utak ini ada di. Masa ya? Mungkin itu mah orang gila kan? Oh, stres. Ingat, kalau nggak salah buat aja itu, beda ya teman. Coba kita ke Mekah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kok mati? Seni Bu. Ada yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana itu? Ada di RC. Beda. Seni baca ada itu beda, cari beda, Indonesia beda. Seni Bu. Mana sekali? Keman. Terakhir mana sekali? Guru ya? Yang juara nasional ada yang pernah lain. Masuk kayaknya. Tapi pernah serah. Arif juara 1 nasional padanku. Nasional kok. Juara 1 Pak Arif. Oh, Ibu kenapa Abang melihat saya? Oh gitu. Telat, Ibu telat. Oke, jadi pakai dulu Bu. Hanya bisa kuelakan. Oke, lihat Gustian Geno yang nyanyi. Harusnya aku yang ada di sana duduk di sampingmu. Mengapa dia yang ada di sana temani harimu? Lagu melo. Harusnya. Lanjut dengan penyanyi lah. Oke, dengan seni menjadi indah. Orang tapi tidak boleh sembarang seni masuk ke bacaan Quran. Tadi kan seni baca Quran seni ada. Mentang-mentang orang Bali baca Quran kayak orang Bali. Seperti apa? Tabat yada. Namanya Abila Hadiwata. Itu lagu apa Bu? Lagu apa yang ingat? Dewa Samon Aserela Bubur. Jangan mentang-mentang orang Jawa Barat dan imam sholat pakai malu dadali. Iya karena bodoh, iya karena sani. Member terjanjana bangun kayak kaligram. Orang bukan sholat joget. Ini yang nggak boleh. Tidak sembarang lagu masuk ke bacaan Al-Quran. Balik nih. Ruh ya. Kesiapan ruh. Oke. Selama ya. Oke. Oke. Lanjut Bu ya. Oke, sekarang persiapan kedua. Tadi persiapan pertama ruh. Persiapan ruh, hati, termasuk keimanan, termasuk semangat kita dalam berpuasa. Siapkan ya. Maka hatinya coba dibersihkan. Kan kita ini sebelum sahabat ini mau ke Ramadan kan Rajab dulu. Ketika bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan peristiwanya Kanjeng Nabi waktu itu sedang duduk di Hatim, namanya Hatim. Hatim itu dekat alam emas lah Bu Haji. Kalau sedang merenung Kanjeng Nabi di situ duduk. Ya setelah Isya. Kemudian datang malaikat Jibril. Dibawalah itu Kanjeng Nabi itu ke dekat sumur Jam-jam. Diberikan pada Rasul itu dikeluarkan hatinya. Dikeluarkanlah
penyakit-penyakit. Dimasukkanlah 3 iman. Ilmu, iman dan hikmah dimasukkan. Dia baru dimasukkan lagi ke perut Kanjeng. Nah, berarti ibu bapak ketika rajab itu kan sudah dibersihkan ya. Makanya doanya Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan di bulan Rajab. Apa berkah itu? Apa berkah? Ada berkah, ada berkah, ada barokah, ada tiru. Kalau berkah, nah intas mabite, menang berkah namanya. Atau beriuk, namanya berkah. Kalau barokah itu toko obat. Apotek barokah. Kalau berkah baru al barokah an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah, itu berkah. Ya kan? Ibu usianya 25 jadi 26. Tambahkan itu berkah. Jabatan ibu dari kepala sekolah jadi pengawas, naik kan? Berkah. Pendapatan ibu 5. Oke ya. Nah, lanjut. Yang kedua, persiapan. Bu ya, kalau Ramadan siapkan ilmunya. Ilmu puasa itu seperti apa? Nah, puasa Bu? Menahan lapar dan dahaga, hawa nafsu. Ayo kan, saya satu lagi saja. Dari mulai pajak terbitnya matahari. Dasar pengawasan flit-flit. Yang kepala dasar pengawasan flit-flit. Yang kepala sekolah seperti itu. Maksudnya bulan Rajab itu mengundang saya ke sekolah kayak ngaji sama jumpa ini. Persiapan ilmiah. Jadi ilmu untuk ibadah puasa itu ibu harus punya. Saya punya buku namanya Meraih Kesempurnaan Puasa. Syarat puasa harus tahu. Ya kan? Kalau kedudukan puasa ibu paham lah. Kedudukan puasa itu sebagai rukun Islam. Kalau orang Islam laksanakan puasa karena sebagai rukun. Kalau ibu bapak tidak puasa, keislaman dia pertanyakan. Mana wajib hukumnya. Sekarang puasa itu ya menurut bahasa adalah menahan ya, bisa juga membentengi. Kalau menurut Islam puasa adalah orang tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri di siang hari, mulai imsak ya sampai terbenam matahari. Itu puasa dalam konteks fikih Bu. Tapi kaitkan puasa dengan tingkatan puasa. Kalau orang puasa tidak tahu tingkatan puasa, ya banyak puasa yang awam akhirnya. Kan puasa itu ada 3 tingkatan Bu. Satu puasa awam yang tidak makan, tidak minum, tidak bergaul siang hari, ya dari pajak sampai terbenam, itu puasa umum. Ya, sementara matanya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, itu puasa awam. Yang puasa seperti itu tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu awam, umum. Yang kedua, shaumul khusus, puasa yang khusus, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami siang hari, jaga panca indera. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Dari terbit fajar sampai terbenam mata, itu namanya puasa khusus. Yang ketiga, shaumul khusus. Ini mah sangat khusus sekali. Yang bagaimana? Yang seperti tadi, ditambah orang itu tidak khawatir dengan kehidupan hari esok. Kalau kita ini sekarang nih puasa belum sudah bingung kan? Benar nggak? Anak 5 belum beli bajunya, belum beli sendalnya, belum beli kokonya, belum sarungnya. Orang yang puasa khusus gak mikir besok makan apa enggak, karena Allah bersama dirinya.
Nah kita paling baru sampai kepada puasa khusus. Itu pun tidak mudah Bapak Ibu. Hidup di komplek umpamanya bulan puasa, Bu, Masya Allah, di komplek komplikasi. Jangankan masak yang terciumnya kemana-mana, atau punya alat musik yang bau disetel luar biasa, bikin anak sekalipun tangga sebelah tahu kalau kompleknya. Gak percaya? Kan rumah itu temboknya satu, kanan, kiri. Ini buktinya saya, Bu. Bukti saya bahwa tangga saya tahu bikinan. Contoh, Bu, anak saya itu yang pertama kan laki-laki, ibunya hamil. Ya kan? Kata tetangga, kan anaknya laki. Borojol laki, bener Bu. Pak, Ginan kan laki, lahir. Saya bikin lagi Bu, anak hamil lagi itu istri. Sebelum lahir, tangga bilang, kan anaknya laki lagi, borojol laki lagi, namanya Serian. Ya kan? Saya penasaran Pak, bikin lagi. Yang ketiga Pak, nah, kan? Enak sih. Begitu hamil besar mulai tangga bilang, kan anak borojol laki si Diman. Saya pikir jangan-jangan karena saya tahu ketika saya bikin anak ini itu komplek Pak, komplikasi. Ya kan? Makanya kita hati-hati. Jadi ilmu puasa ini harus disiapkan Bu. Ilmu puasanya, ilmu tadarusnya, ilmu tarawihnya, ilmu sodakohnya, ilmu itikafnya, ya kan Pak? Ilmu zakatnya, ilmu infaknya, ilmu sodakohnya, terus. Kalau ibu bapak beramal tanpa dengan ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya ditolak oleh Allah, lalu baru tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita di puasa yang kemarin diterima. Kenapa? Tidak pakai ilmu. Asal tidak makan, tidak minum, tidak bergaul saja. Sementara mulutnya asmun, ya kan? Pelatak-pelatok ngomong juga. Ya, kemudian telinganya kepo, ayo nyahok kayak urusan orang lain. Matanya juga jelalatan, sampai gordeng ibu kotor soek. Lihat tetangga beda gordeng. Ngal isu tetangga beli mobil hidup di opname setruk. Tetangga beli kulkas, ibu menggigil kedinginan. Ini urusannya apa? Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tengah ibu taber bisa dibantu sama tetangga yang punya mobil. Jadi mobil lewat, goreng dilihat, korupsi dia. Sudah apa tuh? Sampai sore Pak goreng. Tetangga beli mobil kan lebih, naon? Alhamdulillah bulan puasa yang mau ada tetangga boga es. Ini bukan Tuhan nih, saya melihat dada suka ninggalin makanya batu gini. Jangan tuh, ya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki. Sekarang tidak perlu punya radio, cukup di HP. Di Google itu coba cari RRI Persatu Banten Mutiara Pagi. Muncul tuh, bahkan sama kayak Google Meet. Saya share langsung dari rumah, tapi bisa dipantau di RRI. Begitu, gratis, nggak usah bayar. Dengerin doang. Tahu saya kirim ke Bu Haji untuk kebaikan. Saya dulu waktu jadi punya kewenangan jadi petugas haji, staf saya sempat berada di petugas. Mau saya jadi komandan fungsi petugas. Alhamdulillah. Persiapan ilmu, ya. Apalagi kita ilmu itu tidak ada istilah berhenti cari ilmu. Tolakul ilmi, paridatun, kulli muslimin minal mahdi ilah, terus dari lama boga ya.
Iqbal ngajinya rese. Saya mah yakin Bapak Ibu suka ngaji di lingkungan mana ya? Teu yakin saya. Teu yakin Bapak Ibu suka majelis salim tempat tinggal. Teu percaya. Teu kabementan. Nah sahabat di kompleks lagi ayah guru kepala sekolah teu eueuh jeung majelis salim. Cik aya teh guru teh naon ya? Ayo ya, paling tidak Bapak Ibu jadi pengurus majelis salim. Ya minimal tiap bulan ganti seragam gitu. Di baju majelis salim. Kedua, yang ketiga persiapan amalia. Persiapan amalia. Ibu lakukan amal-amal terbaik nanti bulan Ramadan. Amal-amal terbaik yang ibu bapak punya lakukan di bulan suci Ramadan. Ulah sadar amal di bulan Ramadan itu yang terbaik. Jadi kalau ibu maunya biasanya baca Quran itu ya sehari 1 juz umpama. Sekarang mah 1 hari sekian juz. Jadi amal terbaik. Kalau ibu umpamanya memberi sesuatu kepada orang lain yang biasanya recehan atau kalau punya sesuatu yang dimiliki yang nggak dipakai, sekarang sesuatu yang ibu sukai berikan ke orang lain. Itu namanya amal terbaik. Ibu punya HP mereknya iPhone, umpama kasih ke orang. Iya Pak. Saya mah pipa sealen Bu. Ini 2 siapanya tapi mereknya merek Ustaz bagus. Ini namanya Ustaz Ripo. Jadi saya biasa. Yang satu malah sudah kena garis-garis jatuh kemarin. Yang penting bisa komunikasi. Yang satu untuk kepentingan kantor, yang satu untuk jalur pribadi supaya aman. Ini maksudnya hari ini Bu Ketua, saya ke sini. Meren kan tadi bikin kapabilitas jalur saya. Dan saya mah tidak suka minta bensin macam-macam ke istri. ATM saya isi. Gaji saya berapa saya nggak tahu. Tapi keperluannya bagi saya. Jadi persiapan amalia. Amal terbaik ibu bapak lakukan. Jangan standar. Ya. Yang kira-kira luar biasa. Seperti tadi, punya sesuatu yang bapak sukai, ibu sukai, kasih ke orang. Kata Rasul, amal yang begitu ketika kita memberikan sesuatu yang kita cintai, kita senangi. Ayo ini maulah. Ayo pamajikan, dia mah barang, kan barang-barang yang kita sukai. Punya HP, udah bikin deh. Sepatu bagus, asik. Penjaga-penjaga ini, bere iPhone tuh ini, bere sepatuna, ya, Vivo mas standar, Samsung. Jadi amal-amal terbaik kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ketiga, yang keempat persiapan maliyah, ya. Harta kita di bulan Ramadan jadikan sebagai media ladang untuk amal. Maka ibu bapak nanti ada sedekah harian tiap taraweh, ya kan? Bawa tuh 10 juta sekali nasi, ya kan? Ada apa? Mingguan Jumat 20 juta. Nanti bulanan Lebaran 30 juta. Ibu kalau main ke kompleks saya main ke Grand Serang Residen. Coba ya. Masjidnya kan bagus. Satu-satunya di Kota Serang yang marbotnya dibuatkan rumah di kompleks saya. Marbot masjid dibikinkan rumah. Marbotnya panas namanya. Sudah diumrohkan, dikasih rumah. Saya bilang ke jamaah, siapa yang pulang haji? Saya pulang haji, 1, 2, 3. Tuh menara belum selesai. Selesaikan orang yang berangkat haji. Selesai Pak. Tandanya hajinya diterima. Ibu bapak nanti kalau puasanya sukses berhasil,
Itu kan diterima, bereskan tuh. AC masjid. Ada 6 beli yang bagus semua. Begitu Pak. Amal-amal terbaik buat kita semua. Ya, termasuk amal yang lain. Kalau ibu bapak ingin masuk surga lewat amal Ramadan, Rasul ingatkan al-jannatu mustaqatun al-arba'ati nafar. Surga Allah rindu kepada 4 golongan manusia. Rindu, kangen, sonolah gitu. Siapa? Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bapak-bapak perempuan nanti saya ada program hatam Quran. Begitu hatam undang lagi saya di acara julur Quran. Kan kudu beda menunya. Ayo bulan posnya Ramadan. Muduk deh penjadi bawah. Tuh program Ramadan. Ya. Talil Quran, baca Quran. Quran itu kan kewajiban kita. Quran ada 5 kewajiban kita ke Quran ini. 1, imani. Di Quran itu absolut kebenarannya. Jadi kalau ibu bicara poligami kemudian menentang poligami itu harus 1. Kan tidak bisa menyebutkan bisa kalau belum di. Maksud coba itu tetap serius tuh. Waduh, terus-terusan kan penggunaan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa berbuat adil hanya Rasul, Nabi, para aulia. Kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, kiai bukan, terus ngededok gigi baik. Itu maksud nama. Jadi ilmu menjaga lisan. Umpamanya ibu kalau mencuci pakaian ibu, ya pakaian bapak, saya sarankan ya mah, bapak pakai dicuci sama ibu, jangan oleh pembantu. Khusus pakaian bapak cuci oleh ibu. Mau pakai mesin cuci, mau pakai gerus. Tapi kan kalau cuci juga tidak bersih 100%. Harus pakai gosok. Nah, ibu ketika mencuci pakaian bapak digerus itu, ya jangan ngomel, yang harus pakai sholawat. Sholatu salamu. Bu sambil nyuci bukan apa-apa. Asal hari ini baik. Ulang aja. Allah Tuhan Rasul. Dengan beres 1 baca mulut terjaga. Jangan seperti lagu ada yang bukan salawat, lagu megije dirimu tegonya pada diriku anggur merah menantu nganggur mertua marah. Bukan bersih pakaiannya, soek kok marah. Udah. Ibu-ibu muda, kepala sekolah muda, pengawas muda masih punya anak kecil, Bu. Nidurin anak di tempat tidur susah Pak, panas, apalagi tidak ada AC. Tidurkan sampai digendong. Salatu salamu. Hamilkan anak tuh. Anak tidur kita dapat pahala baca sholat. Jangan jadi komplek ibu ketua, bukan sholawat. Anak raja, anak raja Bu lagunya mah. Tapi rajanya turun dari ojek. Atau lagunya masih dah, lagu apa? Nasidaria. Bingung ku melihatnya. Anak bukan tidur, malah ojek. Bingung soalnya. Dari PS kalau molot ke mana? Bingung. Coba sholawat Bu. Anak tidur kita dapat. Atau yang punya istri hamil besar ketua, itu harus sering diusap oleh suaminya Pak Sumarno. Jadi kalau istri hamil besar 8 bulan, 9 bulan, 7 bulan sering diusap oleh suami, ya agar lahirnya nanti lancar, anak selamat, istrinya selamat. Diusapnya dari bawah nih Pak, mulainya Pak, nih Bapak nih, dari sini, di sini nih. Ini nih. Sambil berdoa, apa doanya? U'iduka bil wahidis samad min syarri ma khalaq. Ulang balik. U'iduka bil wahidis samad min syarri ma khalaq. Itu doanya. U'iduka bil wahidis samad min syarri ma. Tapi jangan terlalu bawah Pak Sumarno.
Anak teuing. Kalau terlalu bawah nanti macet. Bukan iduka tapi ungin. Ungin. Macet, Bu. Ini cara menjaga lisan. Lisan 11 lewat. Nah, lah. Yang penting Bapak jaga lisan. Kalau saya dulu waktu di Cikos, Bu, tugas di Cikos saya suka bacaan. Dulu naik motor, Bu, saya naik motor dulu. Waktu masih belum dahep dulu saya naik motor, Bu. Motor dinas apa merah. Allah, Allahu Akbar di motor, Bu. Subhanallah walhamdulillah. Di depan kontainer kan banyak. Panjang tuh perlu disiap. Adim la ilaha gitu. Hah? Ada kali bosan, Bu. Kan di jalan. Adim la ilaha berkelewat terus baik. Ilallah baru lewat. Supaya kita lisan terjaga. Bukan. Atau mamanya nih bapak nih ibu nih bapak nih suami ibu lah bukan masih bukan kan ibu punya suami. Sholat yang paling sulit berjamaah subuh kan. Nah supaya nanti subuh ibu bapaknya berjamaah kasih tip sama saya ya supaya bangun. Kan ibu mah lisannya sok ngomong ya cara baik lah gitu. Ibu-ibu di mana begitu? Ya udah ngaku lah. Nah ini dipakai ini anugerah sebetulnya. Pakai untuk kebaikan, Bu. Ntar subuh. Jadi subuh nanti cara membangunkan bapaknya lewat lisannya. Ibu bangun duluan. Bangun, ke air, duduk, sholat, tahajud. Nah kalau di sini sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bilang, Pak, kuda atau bangun. Di masjid sudah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibangunkan sekali lisan ibu nggak bangun, nadanya naik, Bu. Pak, tadi Bang Pak bangun, ya. Sekarang naik, Pak bangun. Di masjid ada, bentar lagi selesai. Hayya 'alas shalah. 2 kali dibangunkan sama ibu dengan nada yang tinggi tidak bangun, ibu masuk kamar, Bu. Ini cara ini. Caranya pegang jempol kaki bapak. Iya. Ya. Jempol pegang. Digerak-gerakkan, Pak, bangun. Ada sudah selesai. Bentar lagi koma. Digerakkan jempolnya, tidak bangun juga. Ibu jangan menyerah, naik dikit ke atas. Kalau dengkulnya itu juga mempan, ya naik ke atas. Pegang giginya diompor di apret. Mundur sekalian. Nah, bukan sholat berjamaah ya. Balik. Pakai lisan. Habis lisan. Jaga lis. Yang ketiga waman amin si'an. Beri makan kepada orang yang lapar. Maka di masjid ibu sholat, coba kasih makanan terbaik buat yang buka puasa. Saya itu kalau ngasih makan di tempat saya kasih sate gitu, lain bakwan, kroket, tegak kolesterol kabeh itu kan. Coba mudah itu, Bu. Kalau perlu mah berangkat dulu ke Holland Bakery, cari roti yang well. Oh ke masjid, tidak mencret. Ini coba terbaik Muhammad Amin Sian, beri makan yang bagus dan terbaik. Yang kedua, gitu tuh. Yang kelima adalah wasoimina Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dirindukan 5. 4. Berarti buka Bandungan. 1. Talil Quran, baca Quran. 2. Jaga lisan. 3. Yang keempat adalah soim Ramadan. Cuma 4, Bu. Jangan maksa. Ya itu mah biasa. Seleok.
Terakhir, ya kan, Bapak Ibu, persiapan kita untuk Ramadan adalah persiapan jasadiah, fisik, fisik. Maka harus teratur pola makan, pola istirahat, harus selalu bugar. Makanya dianjurkan kalau ibu bapak puasa itu sering makan atau konsumsi buah-buahan yang berserat. Buah-buahan yang berserat seperti kelapa. Jadi buah-buahan yang berserat, ya, buah jamai itu, kelapa serabutnya. Jadi gitu Bu, ya, jangan terlalu banyak yang mengandung lemak, kan? Nah, Ibu, ya, mudah-mudahan dengan 5 persiapan tadi siap roh, siap apa? Amal, siap ilmu, siap harta dan siap jasad fisik. Melaksanakan ibadah puasa. Insya sempurna. Nah, dan pastikan Bapak Ibu yang dikonsumsi oleh Ibu Bapak itu yang halal. Thayyiban. Karena Rasul ingatkan yang pelafur, man nabata lahmanil haram panarroh. Kalau seandainya daging kita tumbuh dari makan minuman yang haram, neraka lebih pantas baginya. Nauzubillahimin. Terutama ibu-ibu, termasuk kosmetik yang Ibu Bapak pastikan halal. Ini kan ibu-ibu kosmetik nih. Wadah merah, merona, besan juga, kumairok. Ibu guru siapa namanya? Gak ada. Udah, merah. Kumairok. Cuantik luar biasa. Ibu lebih muda dari umur asli. Aslinya berapa? Seperti umur 15 tahun. Wahyu bener. Ibu ketua mas sudah seperti. Ya, tapi cantik dengan make up. Pastikan di Ramadan ini halal. Karena khawatir. Sama begini, contoh begini. Ibu ketua ini kan bersolek. Ya. Bagus perintah. Pakai bedak, pakai lipstik. Sebelum kesini kan pamit kepada suami. Istri yang solehah selalu pamit minta ridho izin suami. Sebelum berangkat biasanya dicium sama suami. Jidatnya, pipinya, apa bibirnya? Tapi begini, kalau umpamanya ibu ketua ini memakai lipstik, bedak, kemudian menunjuk babi, umpamanya, kemudian pamit kepada suami, diciumlah oleh suami ibu ketua ini, ya, pipinya, bibirnya, tapi mengandung zat babi, berarti suaminya mencium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita bersama tausiah dari Bangkai yang luar biasa. Beberapa poin tentang cara bersyukur dan baik syukur lisan, perbuatan, asa hati dan bekal. Dan bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan nanti. Nah, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan, kemudian memahami dan mengamalkan akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kalau tadi Pak Kiai di awal pakai pantun, saya juga punya pantun. Ikan diolah dalam kuali, disajikan di meja oleh sang istri. Demikian tausiah dari Bapak Kiai Haji Deni Rusli, semoga membawa manfaat dan meresapi hati. Selanjutnya acara doa. Fi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih
lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa baligh Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.